Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi, serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosfit melaporkan. Suasana penjagaan di kantor DPRD Kota Malang mendadak ramai pada Senin malam. Penyebabnya, seorang pemuda yang diketahui berusia 21 tahun, warga Karangploso, Kabupaten Malang ditangkap karena membawa benda diduga bom Molotov. Pemuda itu diketahui bertiga, namun 2 rekannya kabur. Dia sempat diamankan oleh warga dan dibawa ke pos Satpol PP yang ada di halaman Balai Kota Malang sebelum akhirnya dibawa ke Polresta Malang Kota. Anggota DPRD Malang mengatakan aksi pemuda yang diamankan kepergok warga saat bom Molotov jatuh di depan SMA 4 Malang atau di samping gedung DPRD Kota Malang. Botol tersebut jatuh, bingung, yang 2 lari. Seperti itu. Tapi belum sempat dibakar ya, Mas? Belum sempat dibakar, tapi yang jelas sudah meletup duluan karena isinya otomatis ada BBM-nya, kan pasti kalau keguncang dikit dia gasnya akan keluar, seperti itu. Polisi masih mendalami motif dari pelaku karena saat diinterogasi di dalam pos Satpol PP Balai Kota Kota Malang, pelaku dinilai tidak kooperatif. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Bisa Videotron yang berada di bawah jembatan layang Profesor Mokhtar Kusumatmadja atau Pasupati di Kota Bandung terbakar. Kementerian Pekerjaan Umum mengecek kondisi jembatan layang agar aman dilewati oleh warga. Ya, inilah video amatir merekam kebakaran Videotron di kawasan Jalan Dago, Kota Bandung pada Jumat lalu. Posisi Videotron yang dibakar tepat berada di bawah jembatan flyover Profesor Kusumatmadja atau Pasopati. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta, Jawa Barat ini mengecek kondisi jembatan layang. Tim teknis melakukan identifikasi untuk memastikan kondisi struktur jembatan aman dilewati oleh warga. Ini kita lagi identifikasi awal kondisi flyover Pasopati ya, yaitu emang tugas kita. Buat kalau ada kejadian, tiap kali ada kejadian apapun ya, kita pasti sebagai pemilik ruas ya, kita selalu mengantisipasi hal sekecil apapun. Salah satunya kita identifikasi habis ada kejadian Jumat malam itu. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi pasca demo malam tadi, kita bergabung dengan rekan Ervan David yang sudah berada di depan Universitas Pasundan Bandung. Selamat pagi Ervan, apakah situasi pagi hari ini di sana sudah aman? Ya, selamat pagi Togi dan juga pemirsa. Pasca terjadinya penembakan gas air mata ke kampus Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, suasana di 2 kampus tersebut terlihat sudah berjalan normal dan terpantau beberapa petugas kebersihan dan keamanan kampus juga tengah melakukan pembersihan akibat kejadian semalam. Dan dapat kami laporkan juga pemirsa untuk saat ini untuk kondisi kampus dari Universitas Pasundan sudah kembali berjalan normal dan terlihat petugas kebersihan juga sudah
membersihkan area kampus dari sisa-sisa bentrokan pada tadi malam. Dan selain itu, akibat pemubaran gas air mata tersebut membuat beberapa jendela dan beberapa fasilitas kampus Unpas juga mengalami kerusakan, namun tidak terlalu parah. Dan dari keterangan petugas keamanan, bahwa kampus Unpas ini sendiri memang dijadikan sebagai tempat evakuasi sebagai bentuk kemanusiaan bagi para mahasiswa yang mengalami luka saat berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan selain itu juga salah seorang petugas keamanan lain juga menyebut jika aparat keamanan dari arah bawah langsung menembakkan gas air mata ke arah kampus menggunakan senjata gas air mata, dan dampaknya ada 12 mahasiswa yang pingsan serta ada penemuan penemuan puluhan selongsong peluru dari gas air mata. Dan dapat kami perlihatkan juga pemirsa bahwa saat ini selongsong peluru tersebut juga sudah diamankan oleh petugas keamanan dari Universitas Pasundan Kota Bandung. Dan dapat dilihat pemirsa, saat ini inilah puluhan selongsong peluru gas air mata yang ditembakkan ke arah kampus Pasundan. Dan ini juga dikumpulkan untuk sebagai bukti bahwa adanya petugas kepolisian yang masuk ke dalam Universitas Pasundan untuk berusaha membubarkan massa aksi. Namun hal tersebut justru salah, di mana Universitas Pasundan ini dijadikan sebagai tempat evakuasi bagi para pendemo yang sedang berunjuk rasa pada malam hari kemarin. Demikian, Togi. Ya, Ervan, apakah ada fasilitas dari kampus tersebut rusak akibat demonstrasi ini? Ya, Togi, dari pantauan kami di lapangan, ada sejumlah fasilitas yang rusak, namun tidak terlalu parah, yaitu di kawasan Universitas Pasundan ini sendiri mengalami kaca pecah, dan di Unisba atau Universitas Islam Bandung juga mengalami kerusakan, namun tidak terlalu parah. Dan terlihat juga di sini juga petugas kebersihan sudah membersihkan serta mengamankan sisa-sisa dari kerusuhan tadi malam pasca bentrok dengan aparat penegak hukum. Demikian, Togi. Ya, Ervan, tadi Anda telah sampaikan ada 12 mahasiswa yang pingsan. Ini di mana mereka dirawat? Ya, sejauh ini sendiri dari pantauan kami di lapangan belum nampak mahasiswa yang pingsan kemarin akibat terkena gas air mata dari tembakan petugas. Namun dari keterangan petugas keamanan yang kami konfirmasi tadi bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut sudah kembali sehat dan beraktivitas secara normal. Dan untuk aktivitas kampus Universitas Pasundan ini sendiri sudah berjalan normal, di mana mahasiswa juga sudah melaksanakan kegiatannya di Universitas Pasundan di Kota Bandung ini sendiri. Demikian, Togi. Apakah ada informasi juga atau mungkin di area Anda ini mungkin masih ada tentara atau polisi yang menjaga? Ya, dari pantauan kami di lapangan di Universitas Pasundan dan juga Universitas Islam Bandung tidak ada petugas keamanan yang berjaga di area kedua kampus ini sendiri. Namun penjagaan justru dilakukan dari petugas keamanan kampus masing-masing. Demikian, Togi. Baik, terima kasih Ervan atas informasinya melaporkan langsung Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini dilakukan gelar perkara kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tertabrak kendaraan rantis Brimob. Anam sama Pak Gufron, Komisioner Kompolnas, menghadiri undangan Propam untuk
gelar perkara terkait kode etik. Nah, semoga gelar perkara ini bisa menjelaskan status nantinya. Ya, seperti kemarin kalau kita dengar ada preskon dari Propam bahwa ini potensi pelanggaran berat dan akan dituntut PTDH. Nah, kita akan cek apakah betul demikian. Satu, yang kedua, kami berharap memang statusnya bisa segera terang. Seperti permintaan keluarga bahwa minta keadilan seadil-adilnya. Nah, tahap ini adalah tahap pertama. Jadi tidak boleh berhenti di sidang etik yang maksimal tuntutannya adalah dan putusannya adalah pemecatan. Tapi kami berharap ini juga bisa berkembang dalam konteks pidana, sehingga pesannya semakin lama semakin kuat bahwa rekan-rekan kepolisian ketika menjalankan tugas juga harus mematuhi peraturan dan sebagainya, termasuk juga mengedepankan tindakan-tindakan yang humanis dan persuasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini sekali lagi kami menyerukan ke publik luas, ke rekan-rekan mahasiswa untuk menggunakan haknya kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara yang damai. Untuk masyarakat luas, ketika ada informasi di sosial media dan sebagainya, mohon untuk diklarifikasi dulu, ya kan? Kalau mau terlibat dalam kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat, silahkan, namun kami pesan dilakukan dengan cara yang damai. Ini saya yakin kepentingan aksi-aksi ini adalah kepentingan kita semua. Semoga negara kita semakin lama semakin adil, semakin sejahtera. Kami yakin itu, oleh karenanya ekspresi berpendapat harus dijalankan secara damai sehingga isu keadilan, isu kesejahteraan itu mengemuka, bukan isu soal-soal kekerasan, bakar-membakar, bom molotov dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Pak Gufron, silakan. Kompolnas kami dalam hal ini sebagai pengawas eksternal ya, tentu saja kami akan terus melakukan monitoring, pengawasan terhadap dinamika yang berkembang ya di masyarakat hari ini ya. Bagaimana dinamika pelaksanaan unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harapannya tadi ini berlangsung kondusif ya dalam penyampaian aspirasi ya, karena itu bagian dari hak yang dijamin oleh konstitusi sehingga harus dilindungi oleh aparat keamanan. Dan yang kedua, kami juga akan terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap upaya pengamanan ya terhadap dinamika unjuk rasa yang terjadi di lapangan. Harapannya semuanya berjalan kondusif ya, masyarakat bisa menyampaikan ekspresinya ya. Kita tunjukkan bahwa demokrasi Indonesia ini demokrasi yang sudah matang ya. Masyarakat bisa menyampaikan ekspresinya dengan damai dan dijamin dilindungi. Kemudian aparat keamanan dalam hal ini kepolisian ya, saya kira mampu untuk mengendalikan situasi, termasuk menangani unjuk rasa dengan profesional ya, humanis ya, sehingga tidak terjadi lagi gejolak-gejolak yang akhirnya kemudian merugikan kita bersama ya. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Bapak ini hari ini ke sini karena emang panggilan ada gelar perkara, apa gimana Pak Anam? Saat ini acaranya adalah gelar perkara sesuai dengan undangan. Itu gelar perkara memastikan biasanya konstruksi peristiwanya kayak apa, pelanggaran yang ada kayak apa, bukti-bukti yang menyertainya kayak apa. Tapi ini masih dalam kerangka etik. Nah, semoga ini juga bisa secara simultan mengawali adanya pidana. Nah, kami berharap begitu. Tadi hari ini semoga jelas konstruksi peristiwanya untuk etiknya. Yang kedua jelas standing hukumnya untuk potensi pidananya. Kami berharap, Kompolnas berharap
ini juga tidak berhenti di etik tapi juga di pidana. Anda mau tanya, hasil dari gelar perkara ini nanti diharapkan ketujuh anggota BROM ini ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya? Kalau di gelar perkara ini ujungnya adalah apakah layak ataukah tidak masuk ke dalam sidang etik KKIP. Yang kami dengar informasinya akan diselenggarakan tanggal 3 dan tanggal 4, artinya besok sama besok lusa. Lah semoga ini cepat gitu ya, karena memang harapan keluarga korban segera ya keadilan dan segera prosesnya. Nah semoga habis sidang ini betul, terus di besok sidang etik, terus secara simultan proses pidananya jalan. Lah proses pidana ini polisi tidak bergerak sendiri. Jadi memang di kepolisian akan menetapkan tersangka dalam konteks pidana, ya habis itu ke kejaksaan dan ke pengadilan. Jadi memang kalau pidana prosesnya agak lama karena tidak satu institusi, tapi ada dua institusi yang lain, kejaksaan sama kehakiman, hakim. Tapi dengan kecepatan sidang etik, dengan kecepatan proses pemidanaan di kepolisian itu menunjukkan satu langkah yang penting, satu langkah yang baik yang harus kita dorong dan kita jaga transparansi dan akuntabilitasnya. Oke, berarti berbeda ya Pak untuk gelar perkara, penentuan tersangka nanti dengan gelar perkara layak atau tidaknya masuk ke etik ini? Berbeda. Tapi nanti dengan gelar perkara ini kan sudah konstruksi peristiwanya walaupun di etik sedikit banyak akan menjadi basis apakah peristiwa ini masuk ke ruang pidana ataukah tidak. Oleh karenanya nanti kita juga dorong apakah nanti secara simultan proses pidananya juga jalan. Nah, kalau dari proses yang kemarin diikuti sama Kompolnas itu udah ada CCTV di lokasi yang terlindasnya Alvan disita sama penyidik. Kami belum update mendalam ya, tapi nanti kami akan cek. Tapi yang paling penting begini, kalau proses pidana jalan, ya harus CCTV menjadi basis, salah satu basis informasi penting. Karena itu akan mengukur keterangan dari terduga atau keterangan dari tersangka apakah benar sesuai dengan fakta CCTV gitu. Jadi CCTV jadi kata kunci nantinya dalam skenario pemidanaan. Kalau dalam etik ini ya berbagai prosedur dan sebagainya itu udah cukup aja. Jadi CCTV penting tapi nggak sepenting ketika di proses pemidanaan. Ini gelar perkara nanti kira-kira berapa lama? Iya. Gelar perkara berapa lama, satu tergantung apa yang didalami, termasuk juga apa yang kami tanyakan, ya kan, terus seberapa komprehensif bukti-bukti yang ada, dan seberapa siap Propam menyajikannya. Kalau awal Propam sudah menyajikan sedemikian lengkap, ya prosesnya nggak akan lama. Gitu ya. Oke. Harusnya. Tertutup. Oke. Pemirsa, kita akan break sejenak. Breaking news akan kembali saat lagi. Baik, pemirsa, mohon maaf, kita akan langsung ke rekan kita, ada Anisya Rizkia yang ada di Mabes Polri. Selamat siang, Anisya Rizkia. Bagaimana situasi terkini di sana? Togi dan juga pemirsa, saat ini baru saja dari Divisi Propam Polri memulai gelar perkara terkait maksud kami adalah 7 anggota polisi yang terlibat dalam aksi demo begitu pada Kamis lalu yang mengakibatkan seorang pengemudi ojek online yaitu Afan Kurniawan meninggal dunia. Dan gelar perkara ini tentunya akan menentukan layak atau tidaknya ketujuh terduga pelaku menjalani sidang etik. Sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat begitu kami awak media sudah standby di depan gedung Divisi Propam Polri ini, dan dari pihak
eksternal Polri, ada dua pihak yang akan dijadwalkan hadir, yaitu dari Kompolnas dan juga dari Komnas HAM. Namun sekitar pukul 9:30 tadi kami baru melihat kedatangan dari pihak Kompolnas. Dan selain ada pihak eksternal Polri, juga akan ada pihak internal Polri yang juga terlibat dalam gelar perkara yang akan digelar pada pagi hari ini. Di mana hari ini Divisi Propam Polri memulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat tepat, dihadiri oleh sejumlah pihak internal dan juga eksternal. Gelar perkara ini mekanismenya akan berlangsung secara tertutup, dan kasus penabrakan Afan Kurniawan yang dilakukan oleh sejumlah anggota, yaitu dengan mengendarai kendaraan taktis atau rantis Brimob Polda Metro Jaya. Dan sampai pada pagi hari ini kami pun juga masih menantikan begitu kedatangan dari pihak eksternal lainnya untuk bisa hadir tentunya di gelar perkara pada pagi hari ini. Togi. Ya, Anissa, apakah dari pihak keluarga korban akan hadir? Menurut pengamatan kami sejak pagi tadi, memang kami belum melihat adanya kedatangan dari pihak keluarga ataupun pihak orang tua dan juga saudara kandung dari Afan Kurniawan datang ke Mabes Polri, tepatnya di gedung Divisi Propam Polri tempat kami memantau pada pagi hari ini, Togi. Jam berapa kira-kira nanti akan digelar perkara? Gelar perkara akan dijadwalkan memang pada waktu 9:30 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan sejumlah pihak yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pihak Kompolnas sudah hadir tepat pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini kami masih terus menantikan kehadiran pihak-pihak lain, yaitu pihak eksternal dari Komnas HAM yang juga dijadwalkan akan hadir. Nah, kalau mengenai jadwal nantinya gelar perkara ini akan digelar sampai jam berapa, kami pun juga masih terus menantikan jalannya gelar perkara pada hari ini di gedung Divisi Propam Polri yang baru saja dimulai begitu pada pukul 9:30 tadi. Jadi dari segi bukti-bukti apa saja nanti dari pihak yang ada dihadirkan dari pihak kepolisian dalam perkara nanti? Ya. Sejumlah bukti yang akan dihadirkan tentunya selain foto dan juga video yang beredar begitu ya di sejumlah media, dan memang ada beberapa bukti lain tambahan, yaitu ada sejumlah pihak yang akan dihadirkan begitu, pihak internal dan juga eksternal, dan itunya nanti akan menjadi bukti yang akan didalami oleh pihak kepolisian mendalami kasus terkait keterlibatan 7 orang anggota Brimob di mana menewaskan seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan pada aksi demo di Jakarta pada tanggal 28 Agustus lalu, Kamis malam, Togi. Ya, Anissa, berarti nanti kendaraan rantis ini menyebabkan korban meninggal dunia ini akan ada di sana juga? Togi, saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda secara jelas, namun memang proses dari gelar perkara yang dilakukan di hari ini begitu akan melibatkan sejumlah pihak, baik itu internal dan juga eksternal, dan juga sejumlah fakta-fakta yang akan dihadirkan pula sebagai bahan begitu ya untuk mendalami kasus terkait kematian dari Afan Kurniawan pada Kamis pada saat aksi demo lalu begitu. Yang kita tahu bahwa ada 7 anggota Brimob, diantaranya menurut data yang berhasil kami himpun begitu ada 2 pelanggaran, yaitu 2 pelanggaran ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori berat dan juga kategori sedang, dan nantinya dari proses gelar perkara ini yang menentukan status dari kedua pelanggar, yaitu kode berat dan juga pelanggar yang sedang, ini akan diproses melalui sidang kode etik yang akan dilangsungkan pada esok dan juga lusa di tanggal 3 dan juga 4 September 2025. Rencananya seperti itu, Togi.
Baik, Anissa, ini menurut pandangan Anda dari sana, apakah nanti untuk barang bukti kendaraan rantis ada di sana? Baik, terima kasih Rizky atas informasinya. Nanti kita akan update lagi. Dan pemirsa, kita akan break sejenak. Breaking News akan kembali sesaat lagi.